Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa takarram 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Suratul Infitar. Kita masuk ke surat yang berikutnya, surat yang lain setelah kita kemarin telah menyelesaikan satu surat, yaitu surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif atau Wailul lil Mutaffifin. Sudah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan isinya dapat menerangi hati kita dan kita dapat mengamalkan tafsir, isi dan nasihat teguran Allah di dalam surat Wailul lil Mutaffifin. Surat Al-Infitar atau idas sama'u fatarat. Surat ini Allah Ta'ala itu tidak mungkin mengurutkan surat-surat dalam Al-Quran kecuali ada hubungannya dengan sebelum atau setelahnya. Jadi urutan surat di dalam Al-Quran itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan surat yang sebelum atau yang setelahnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala ngurutkan begitu saja. Setiap mulai awal surat saya pasti menjelaskan hubungannya apa ini dengan surat yang sebelum dan setelahnya. Pasti saya mulai dengan itu. Nah, ini juga karena kita mau mulai surat yang baru, maka kita juga sampaikan apa yang disampaikan para mufassirin, para ahli tafsir tentang kaitan surat ini. Kenapa kok urutannya Al-Infitar, kemudian Al-Mutaffifin, dan sebelumnya juga suratnya At-Takwir, ya, At-Takwir. Kaitannya adalah tiga surat ini, At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Mutaffifin, ini sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi sekalian sama Allah Ta'ala Allah jelaskan dengan dalam tiga surat yang berturut-turut ini diurutkan oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan yang lain daripada surat yang lain. Tidak mungkin Allah Ta'ala menceritakan hal yang sama persis dua kali, apalagi lebih, tidak mungkin. Pasti ketika Allah mengulangi satu pembahasan yang diulang itu ada faedah yang lebih dari sebelumnya, ada ilmu yang lebih dari sebelumnya, ada kesimpulan yang lebih dari sebelumnya, bahkan ada yang tidak disebutkan di sebelumnya tapi di setelahnya disebutkan sama Allah Ta'ala. Jadi beda, nggak mungkin sama persis 100%, nggak mungkin, karena itu sia-sia, percuma. Ngapain Allah Ta'ala ngulangi kok sama persis? Itu sia-sia. Allah Ta'ala tidak mungkin, mustahil bagi Allah melakukan hal yang sia-sia, nggak mungkin.
Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Nah, mungkin Allah Ta'ala melakukan hal yang abath, sia-sia. Hubungannya jadi apa kaitannya? Sama-sama menjelaskan tentang apa? Yaumil qiyamah. Jadi surat At-Takwir yang nanti kita akan bahas juga menjelaskan tentang kiamat. Surat ini yang mau kita bahas, Al-Infitar, menjelaskan tentang hari kiamat. Dan surat kemarin yang kita sudah selesai menjelaskan juga tentang kiamat dan azab-azabnya Allah Ta'ala di hari kiamat. Di surat Al-Mutaffifin kemarin mungkin Allah lebih fokus untuk balasan, ya kan, kepada orang-orang yang taat. Balasannya bagaimana nanti di hari kiamat, Allah jelaskan kemarin. Orang-orang yang maksiat, ahli maksiat, apalagi yang kafir, bagaimana balasannya, Allah jelaskan kemarin di surat Al-Mutaffifin. Nah, di dalam surat Al-Infitar Allah menjelaskan tentang keadaan bumi dan langit saat hari kiamat. Apa yang terjadi nanti? Hari kiamat tuh bagaimana? Skenarionya gimana? Alurnya gimana? Nah, ini dijelaskan sama Allah dalam surat Al-Infitar. Makkiyatun, surat Al-Infitar ini ulama sepakat, ya, turunnya di kota Mekkah. Nggak ada pendapat yang menyatakan di kota Madinah. Surat ini turun di kota Mekkah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, surat ini turun. Paham ya? Makna Makkiyah, turun di Mekkah, berarti sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi kalau suratnya Madaniyah, turun di kota Madinah, berarti setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Karena setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak pindah lagi ke kota Mekkah, tapi beliau lebih memilih tinggal sampai meninggal ada di kota Madinah. Wahia tis'a asyrata ayatan. Surat Al-Infitar ini ada 19 ayat. Total 19 ayat. 80 kalimat, 327 huruf. 19 ayat, 80 kalimat, 327 huruf. Ini telitinya para ulama, sampai sak huruf-hurufnya dihitung sama para ulama. Kekayaan ilmu Al-Quran. Naam. Allah Ta'ala menceritakan sekarang keadaan hari kiamat, alurnya. Idzas samaa'u fatarat, ketika langit insyaqqat, terpecah, terbelah. Jadi nanti awal alur kehancuran dunia, alam semesta itu dimulai dari langit dulu. Buminya belum kenapa-kenapa. Jadi ketika matahari terbit dari barat, awal setelah matahari terbit dari barat, apa yang terjadi? Langit terbelah. Itu pertama. Bumi belum kenapa-kenapa, Mas Yan. Masih langit dulu, dimulai dari langit dulu sama Allah. Jadi langitnya terbelah. Jadi kayak terpecah-pecah. Sekarang kan kelihatan indah, nanti kelihatan medeni langit, mengerikan nanti. Ketika langit sudah terbelah, terpecah-pecah, maka turunlah para malaikat. Malaikat pada turun, tentara-tentara Allah Ta'ala berupa malaikat turun, bala tentara turun semuanya. Ibarat orang mau merobohkan rumah, itu kira-kira tukangnya masuk ngancurkan temboknya dulu apa atapnya dulu?
atapnya dulu. Nah, Allah ingin merobohkan apa yang telah diciptakan dari atapnya dulu. Atapnya mana? Langit. Jadi dari langit dulu Allah hancurkan. Langitnya hancur, baru buminya Allah hancurkan, baru dasarnya Allah hancurkan. Setelah langit terbelah, langit terpecah, wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang inqadhat wa tasaqatat, bintang-bintang sudah enggak indah lagi, sudah berkelip-kelip lagi, sudah mati kelip-kelipnya, keindahannya berjatuhan. Jadi kita ditimpa planet, ditimpa bintang, ditimpa matahari, ditimpa semuanya. Yang ada di langit semua ditimpakan ke orang yang di bumi. Anda bisa bayangkan satu meteor aja itu satu negara bisa ketakutan, bahkan satu benua bisa ketakutan, bisa jadi kabar dunia, ya kan? Satu meteor. Ini bukan satu meteor, ini bermiliar bahkan triliun bahkan lebih jumlah bintang yang ada di langit. Ada berapa? Jadi ketika langit sudah terbelah, Allah masukkan semua isi langit ke dalam bumi. Bintangnya masuk jatuh, mataharinya masuk jatuh, hancur sudah. Ya, planet-planet masuk jatuh ke dalam, berjatuhan isi-isi langit ke dalam bumi. Sampai di situ belum. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika samudra-samudra, lautan, futiha ba'dhuha fi ba'd fasarat bahran wahidan wa ikhtalatal 'adbu bil milh. Jadi lautan itu sudah tidak diberi sekat oleh Allah Ta'ala. Seluruh lautan, seluruh sungai, ya, air yang ada di bumi itu semua dicampur sama Allah Ta'ala jadi satu. Sudah tidak ada asin, tawar, enak, sudah airnya tidak karu-karuan semua rasanya sudah, dan hancur kena air semuanya. Tsunami aja bisa menghancurkan satu negara sekali, tsunami dari satu arah. Ini bukan tsunami lokal, ini tsunami yang sudah luar biasa. Sebumi tsunami, ini bayangkan, lautnya, samudranya semua tsunami, campur semua sudah air, sudah tidak karu-karuan sudah samudranya, kayak orang air segini keceh-keceh ini, ya kan? Karena dia mampunya keceh-keceh sini lah. Kalau Allah Ta'ala ya samudra ya wus, langsung gampang bagi Allah Ta'ala. Jadi samudranya sudah bercampur dan sudah ada karu-karuan sudah lautan saat itu. Sudah nggak ada rasanya lagi, tawar, asin, sudah tidak karu-karuan, bercampur semuanya sudah. Karena sudah pemisahnya nggak ada, pemisah sudah nggak ada, dihilangkan sama Allah Ta'ala, dihancurkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan-kuburan bu'thirat dibalik sama Allah, terus manusianya habis itu bangkit. Jadi ibarat begini, ibarat ini ya, ini kuburan, ini misalnya patok, ya, ini misalnya patok, ini kuburan.
Ketika tadi langit sudah ini, gitu, lautan sudah begini, bintang-bintang sudah berjatuhan, ini kuburan semua sedunia. Mau yang berpatok, tidak ada patoknya hancur. Mau yang pakai bangunan, mau yang pakai kubah, semuanya. Mau yang ditumpuk 6 kali, tumpuk 5 kali, terserah sudah. Semua yang pernah mati di muka bumi, mulai Nabi Adam sampai saat itu dibalik sama Allah. Berarti begini, tanah yang di dalam balik keluar, yang di luar masuk ke dalam. Jadi begini, itu maknanya wa idzal kuburu bu'tsirat. Ketika kuburan-kuburan sudah dibalik sama Allah, kemudian dibangkitkan manusia dari situ. Mau yang tinggal tulang, yang masih ada daging, yang komplit, yang sudah entek resik, ya, semuanya akan bangkit, dibangkitkan sama Allah Ta'ala. Jadi tanahnya sudah bau, ya kan? Ini bayangkan sebumi ini, tanah yang kuburan itu dibalik sama Allah, yang dalam yang bau itu busuk di luar. Itu baunya busuk sekali saat itu bumi. Seluruh kuburan di dunia balik, bau tidak enak, bau mayat, bau jenazah, bau bangkai, ya, satu bumi bau bangkai. Quliba turabuha wa bu'itha mautaha. Dibalik tanahnya dan dibangkitkan orang-orang yang mati semuanya, dibangkitkan sama Allah Ta'ala semuanya. Bu'tsirat ini singkatan. Jadi ini secara ilmu lughahnya, ya, penjelasannya tadi sudah. Asalnya ba'ats dan bahts, dua kata. Tapi ini keindahan bahasa Arab, bisa disingkat bahts jadi bu'tsirat ditambahi ra. Ba'atha bahatha, asalnya dua, ba'atha bahatha, jadi ba'thara gitu, singkatan. Kayak misalnya apa ya, misalnya ini jenengmu siapa? Fatih tok. Nah, Muhammad Fatih misalnya, Muhfat misalnya, singkatan kan, Muhfat gitu. Muhammad Fatih, Muhfat kan singkatan. Nah, bahasa Arab juga bisa begitu, tapi tidak ngarang-ngarang sendiri, asli bahasa Arab, dari orang asli bahasa Arab. Jadi asalnya ba'thara dan bahatha, bu'itha, buhitha. Jadi bu'thira, ba'atha, bahatha, ba'tha ditambahi ra terakhirnya, ba'thara. Sini mabni majhul, jadi bu'thirat, ya. Itu secara lughahnya, yang ingin memahami lughahnya. Nah, yang namanya idza di dalam bahasa, di dalam ilmu nahwu, idza itu butuh jawab. Jika langit, jika bumi, jika laut, jika. Kenapa? Jika itu bagaimana? Nah, ini jawabannya. Wa jawabu idza, dan jawabnya idza, wa ma'utifa 'alaiha, dan yang diatofkan atasnya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika sudah terjadi semua itu, maka alimat, maka kata Allah akan mengetahui secara nyata, secara pasti, secara yakin, nafsun, setiap jiwa, ai kullu nafsin, setiap jiwa, semua jiwa, mau dia muslim, kafir, munafik, ahli maksiat, ahli taat, siapapun akan tahu. Waqta hadhil madhkurat, saat itu semua terjadi, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Akan mengetahui setiap jiwa, mengetahui apa?
maf'ul bihnya ma qaddamat minal a'mal, apa saja yang dia lakukan daripada amal. Dia baru tahu nilainya. Ya Allah, emane saya dikasih Allah umur 60 tahun buat gini dok. Setelah kasep, udah terlambat. Sudah betul-betul menyesali. Kalau sekarang ini kita masih hidup, belum terjadi hari kiamat, penyesalannya bisa terulang lagi kejadiannya yang sama. Maksiat yang sama bisa terulang masian. Karena belum terjadi saat itu. Tapi kata Allah ketika saat itu sudah terjadi, semua melek, semua sadar, 100% sadarnya sudah. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Sudah terlambat, telat, sudah kasep. Semua akan tahu. Baik pun orang yang kafir. Duh, coba dulu sebelumnya ini syahadat dulu. Coba saya Islam. Coba, wah sudah telat, nggak bisa. Dia tahu amal soleh yang dia lakukan sekecil apapun, alhamdulillah. Dulu saya nggak ngeremehkan amal ini. Ini dulu saya anggap remeh, tapi siapa tahu bisa bermanfaat. Ternyata saat ini bermanfaat amal ini. Amal yang banyak diremehkan orang lain ternyata bermanfaat. Saat itu kita baru merasakan. Sekarang belum kerasa, nanti kerasa. Nanti akan merasakan. Wa ma akharat minha, dan apa yang telah dia tinggalkan daripada amal, falam ta'malhu, sehingga tidak mengamalkannya. Ya Allah, dulu saya sedekahnya kurang, iman saya hari kiamat uang saya nganggur, hancur, kena tsunami. Buat apa? Lebih baik saya sedekahkan jadi abadi. Ya Allah, saya dikasih sehat walafiat, tapi saya kurang bersyukur. Saya dikasih ini. Di saat itu kita baru merasa kita hamba yang tidak bersyukur, hamba yang tidak pantas masuk ke surga, hamba yang berlumuran dosa. Dan sudah nggak ada waktu lagi, sudah terlambat. Dia akan mengetahui secara rinci saat itu. Rinci, dia akan ingat semua memori kehidupan dia. Dia akan dihidupkan lagi sama Allah dari kubur kan. Memorinya dia akan ingat semuanya. Saat ini. Dia akan ingat semuanya. Saat ini saya pernah berbuat dolim, saat ini saya pernah berbuat salah, saat ini. Ingat semuanya dia. Dia akan menyesal. Sangat menyesal. Sangat menyesal, dan dia akan mengetahuinya dengan rinci. Kenapa kok dengan rinci? Iya, karena setiap manusia yang mau meninggal saat sakaratul maut itu dia akan ditunjukkan oleh Allah secara global. Jadi manusia atau jiwa, ya, manusia dan jinnya, setiap mau mati, mau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, itu dia akan ditampakkan oleh Allah, dia ahli surga atau ahli neraka. Dia akan ditunjukkan, ini tempat kamu di surga, ini surga yang paling rendah misalnya, ini tempat kamu di neraka, kamu akan dicuci dulu di neraka. Secara global dia tahu, saya masuk surga atau saya masuk neraka. Dia tahu secara global. Tiap orang yang mati pasti tahu. Pasti. Mau muslim, mau kafir, mau wali, mau nggak wali, mau soleh, mau nggak soleh. Setiap orang yang mau mati, setiap orang yang mati pasti tahu. Dia sudah tahu, saya nanti masuk surga, saya nanti masuk neraka. Kenapa? Allah tunjukkan.
Allah yang tampakkan. Setiap orang mau mati ditampakkan sama Allah. Ini tempat kamu di surga, ini tempat kamu di neraka. Lewat malaikat Allah nunjukkannya. Secara global dia tahu. Nah, setelah nanti hari kiamat terjadi, dia tahu secara rinci. Dilihat sama dia catatannya malaikat raqib atid. Ya Allah, nyesal. Gila. Seandainya sudah terlambat. Sampai Allah begini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, kata Allah, ya ayyuhal insan, manusia, siapapun ente mau muslim, mau kafir, mau siapapun, manusia, kata Allah, ma gharraka, apa yang membuat kamu tuh lupa, apa yang membuat kamu itu tertipu, bi rabbikal karim, dengan Tuhan kamu yang sudah sangat dermawan sama kamu. Ente tuh apa sih dulu sih? Ente tuh mani, cairan ente itu. Siapa yang buat ente bisa kayak gini bentuk ini, berbentuk seperti ini? Siapa yang buat tangan ente ini bisa sama, tidak lebih panjang begini? Coba tangannya panjang satu begini. Siapa yang buat ente punya mata dua, bukan matanya satu di tengah, hidungnya enggak dua, hidungnya satu? Siapa yang buat kamu tuh ciptaannya sampai seindah ini? Siapa yang memberikan kamu detak jantung? Siapa yang memberikan kamu oksigen? Siapa yang memberikan kamu nafas? Siapa yang memberikan kamu organ semua itu? Siapa yang menciptakan? Ibu kamu buat sendiri, ayah kamu buat sendiri. Apa yang buat kamu tuh lupa gitu kan? Warraka bi rabbikal karim. Allah tuh kurang apa gitu loh. Sampai di dalam hadis Bukhari itu disampaikan, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, tidak ada siapapun yang lebih dermawan dari Allah, lebih pemaaf dari Allah. Kok bisa? Iya, karena kamu lihat orang-orang yang menfitnah Allah punya anak, kira-kira dia kerja tetap dapat untung enggak? Dia oksigen dikasih sama Allah enggak? Dikasih. Dia makan dikasih Allah enggak? Dikasih. Minum dikasih, hujan dikasih. Dikasih sama Allah hidup di dunia ini. Coba orang-orang yang enggak mau nyembah Allah disuruh cari tempat sendiri misalnya, suruh nyari oksigen sendiri, suruh nyari Tuhan sendiri, gimana? Itu hebatnya Allah. Itu dermawannya Allah. Kayak gitu, kamu masih menyia-nyiakan kedermawanan Allah. Makanya sampai Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu dengan Tuhan kamu yang sudah sangat baik sama kamu, sangat dermawan sama kamu? Insan di sini ada dua pendapat ya para ahli tafsir. Pendapat yang pertama menyatakan khusus orang kafir yang dipanggil Allah. Pendapat yang kedua tadi yang saya sampaikan, kafir dan mukmin, semuanya diajak omong sama Allah Ta'ala dalam ayat ini. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Ba'da allam takun, sebelumnya kamu nggak ada. Kita dulu di mana? Kita dulu pernah nyangka bakal hidup, bakal muncul wujud begini? Tidak nyangka. Allah kasih kamu muncul. Kurang apa Allah sama kamu? Bukan cuma Allah menciptakan kamu, fasawwaka ja'alaka mustawiyal khilqah. Allah menjadikan kamu ciptaan yang sangat pas, normal, indah, salimal a'dha, tubuhnya selamat, fa'adalak bitakhfif wa tashdid ja'alaka mu'tadilal khalq, standar mutanasibal a'dha, sama antara tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, ya mata, semuanya. Laisat yad au rijil atwal minal ukhra. Allah tidak menciptakan tangan satu lebih panjang dari tangan yang lain, kaki juga begitu.
subhanahu azza wa jal. Fi ayyi suratin, dalam gambaran bentuk masya yang dikehendaki oleh Allah, rakkabak, Allah menyusun kamu, Allah menciptakan kamu dengan tangan. Ini bayangkan, di perut ibu ente, ya, ente dari cairan mani, dari gumpalan darah, jadi gumpalan daging, kemudian ente dikasih sama Allah Ta'ala otak, jantung, paru-paru, semuanya, ya, mulai kepala, mulai tulangnya, sarafnya yang jumlahnya miliaran, ya, itu siapa yang bisa membuat kayak gitu kalau enggak Allah Ta'ala? Kemudian tangannya, jari-jarinya, kukunya, kemaluannya, semuanya, buang airnya, dilancarkan semua sama Allah Ta'ala, semuanya, nafasnya, makannya, asupannya, semua diatur sama Allah Ta'ala. Sampai kamu lahir, kamu bisa bernafas, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar. Siapa yang bisa begitu kecuali Allah Ta'ala? Sampai Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ini Rabbukal Karim, Tuhan kamu sudah karim, dermawan, sudah baik sama kamu. Terus apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu jauh dari Allah, sehingga kamu lupa dari Allah, sehingga kamu malah berpaling dari Allah? Ini manusia cap apa ini? Tidak ada syukurnya sama Allah, tidak ada syukurnya sama yang ngasih. Ente aja sama manusia, kalau ente dikasih sama orang, dikasih pemberian sama orang, apalagi tambah gede pemberiannya, ente pasti kayak utang budi gitu ya, utang budi, ya kan? Nggak enak kalau ada urusan sama dia, nggak enak kalau ada apa-apa, nggak enak. Kenapa? Utang budi, nggak enak, ada jasanya. Ini Allah adalah yang paling berjasa untuk kamu. Kenapa kamu nggak pernah merasa mau maksiat? Wah, nggak enak, utang budi sama Allah. Wah, nggak enak, aku ini ciptaan Allah, diciptakan untuk ibadah, masa buat maksiat tubuhnya yang ngasih Allah. Kalau saya mau maksiat, tak beli tubuh lain aja buat maksiat. Kalau ada, nggak ada. Tak bikin satu tangan lagi buat maksiat, nggak ada. Tak bikin satu kemaluan lagi khusus buat maksiat, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Semua pemberiannya Allah, maka gunakan sesuai aturannya Allah, kan gitu. Kalau kamu merasa apa? Itu jasanya Allah, itu kedermawanan Allah, itu pemberian Allah, sehingga manusia itu tertipu. Setiap dibacakan ayat ini, Nabi Muhammad pasti nambahi begini, gharrahu jahlu. Yang membuat manusia lalai itu karena kebodohan manusia. Coba dia itu belajar ngaji, ya ini madros, taklim begini, dia enggak terlalu jauh tertipunya. Kalau dia ngaji, dia belajar ilmu agama, dia mendalami ilmu agama, enggak terlalu jauh dia tertipunya. Karena kebodohan sehingga dia tertipu. Kalau Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kalau dibacakan ayat ini nambahnya begini, gharrahu wallahi syaitanu al-khabith. Yang telah menipu manusia adalah, demi Allah, kata beliau, itu setannya yang keji. Karena dia terlalu menuruti setan sehingga dia tertipu dari Allah Ta'ala. Kalau Imam Muqatil menyatakan, gharrahu afullah haitsu lam yu'aqibhu awal marrah. Dia tertipu karena ketika dia maksiat nggak langsung kontan diadab Allah. Dia merasa, oh enggak diadab kok, enggak ada apa-apa. Saya minum khamr ya enggak ada apa-apa. Saya narkoba ya enggak ada apa-apa. Saya zina ya enggak ada apa-apa. Saya durhaka sama orang tua ya enggak ada apa-apa. Saya durhaka sama suami ya enggak ada apa-apa. Saya lepas tanggung jawab ya enggak ada apa-apa.
nggak kenapa-kenapa, saya tetap ya sehat walafiat, ya biasa aja. Nah ini yang membuat orang kadang tertipu, karena Allah mengakhirkan iqab, Allah mengakhirkan takzirnya, Allah mengakhirkan azabnya, diakhirkan. Justru dia itu mikirnya, loh Allah ini sayang sama kamu, ngasih kesempatan sehingga kamu tobat, nggak dapat azab, kan begitu. Tapi manusianya malah tertipu, oh enggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok, nggak sadar dia. Padahal Allah itu mengakhirkan azab untuk umat Nabi Muhammad karena sayang sama kita. Bukan Allah terus kemudian nggak ngazab, ya diazab, cuman ada waktunya dan diakhirkan karena kita dikasih apa? Kesempatan. Khusus umat Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan ampunan Allah. Asmaul Husna itu banyak, ya enggak? Oh, itu yang kita baca cuma Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, As-Sabur, ya sing kuwi tok ya. Ya ente ndak mikir neraka kalau gitu, ya enggak? Asy-Syakur, Allah Maha membalas budi, ya. As-Sabur, Allah Maha sabar, ya. Al-Ghafur, Allah Maha mengampuni. Lagi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah Maha penyayang. Ya Arhamar Rahimin. Itu tak, ya. Kita lupa Allah itu Al-Qahar. Ente lupa Allah itu Syadidul Iqab, berat azabnya, berat iqabnya. Ente lupa. Ente lupa Allah itu azabnya Allah itu alim, sangat pedih. Ente tidak baca ayat itu. Ente lupa sama Asmaul Husna yang itu. Oh, jangan lupa Allah itu di samping punya sifat yang sangat penyayang, tapi Allah juga sangat menyiksa kalau kamu nggak taat sama Allah, kalau kamu maksiat sama Allah. Hati-hati. Oh saya nggak pakai jilbab nggak apa-apa kok, saya nggak nutup aurat nggak apa-apa kok. Iya, so gue mati telan. Oh ternyata Habib Muhammad tuh betul dulu ngomong itu, nggak salah, ya. Nggak salah ternyata. Iya, sudah mati. Mau apa yang bisa mati? Mau gelo, mau benerkan omongannya ustadznya. Cuma mumpung belum terlambat di dunia. Di dunia. Tokoh sufi, seorang tokoh sufi, Imam Fudail bin Iyad. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, in aqamakallah yawmal qiyamah wa qala lak ma gharraka bi rabbikal karim madza taqulu lah. Wahai imam, wahai syekh, seorang tokoh sufi, wali besar, pemimpin para wali di zamannya, Imam Fudail bin Iyad. Dia ditanya, ya syekh, kalau seandainya nanti di hari kiamat, di saat engkau dihadapkan dengan Allah, dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, Allah pasti akan bertanya kepada kita semua makhluk, ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Pertanyaan ini pasti ada. Jadi ayat ini ingat-ingat semuanya ya. Siapkan nanti kalau Allah jawab, Allah tanya, siapkan jawabannya. Ingat-ingat jawabannya. Siapkan aja pertanyaannya, siapkan aja jawabannya. Ente sekarang siapkan aja. Terserah ente mau jawab apa, tergantung ente sendiri. Ini jawaban beliau, Fudail bin Iyad. Kalau Allah Ta'ala tanya kepada engkau nanti, wahai syekh, ma gharraka bi rabbikal karim, Allah langsung tanya sama kamu, apa yang membuat kamu tertipu, wahai Fudail, dengan Tuhanmu yang maha dermawan? Apa jawaban engkau wahai syekh? Dia bilang, aku akan menjawab Allah, gharrani suturuk al-murkha. Ya Allah, yang membuat aku tertipu adalah sater darimu. Sater itu penutupan. Allah nutupi aib kita, ya enggak? Ini kalau tahu aibnya saya, enggak bakal ini datang madros, enggak bakal.
Tidak bakal ente datang ke pondok sini, mondok sini, tidak bakal. Kenapa? Tahu aibnya saya. Tapi karena Allah sayang sama saya, Allah tutup aib saya. Kalian tetap datang madras, kalian tetap mondok di sini, tetap husnudzon sama saya. Kenapa? Allah nutup aib saya. Allah nggak nampakkan aib saya. Begitu juga dengan ente. Mungkin kalau Allah tampakkan aib ente, tidak ada orang mau temenan sama ente, tidak ada orang mau bersahabat sama ente. Kenapa? Tahu aibnya kamu. Itu rahmatnya Allah. Paling besar justru Allah nutup aib kita, Allah nutup kekurangan kita, sehingga beliau jawab, ya Allah, yang membuat saya tertipu tuh Engkau menutupi saya ya Allah. Karena Engkau menutupi saya tertipu ya Allah. Jadi hati-hati dengan Allah menutupi aib kita. Jangan terus kamu bangga, udah ada yang tahu. Satu saat semua akan tahu aib kamu. Satu saat aib kamu, kekurangan kamu akan dibeberkan pada semua makhluk. Ada saatnya ketika kamu tidak bisa menjalankan takwa Allah, tidak bisa bertakwa kepada Allah. Makanya kan kita selalu doa, ya alimas sirri minna la tahtika sitra anna. Ya alimas sirri minna, ya Allah yang mengetahui rahasia kami, kekurangan kami, aib kami, la tahtika sitra anna, jangan engkau buka ya Allah aib kami. Penutup ini jangan dibuka ya Allah, tetap tutup aib kami ya Allah, tutup kekurangan kami ya Allah. Wa'afina wa'afu anna, dan ampuni kami, maklumi kami ya Allah hambamu. Wa kullana haitsu kunna, selalu jadi penolong kami ya Allah, sehingga kami selalu tertutup aibnya. Loh, ente kira aib itu berat, karena Allah sayang sama kita, Allah tutup aib kita. Kalau umat terdahulu dibeberkan sama Allah, kadang di batuknya ada tulisannya habis minum khamr, di pintu rumahnya ada tulisannya tadi malam habis zina. Ente tidak ada. Ente misalnya habis naudzubillah nonton video nggak bener di HP, ada besoknya di rumah ente tulisan fulan tadi malam habis nonton video nggak bener. Tidak ada. Di HP-nya misalnya ada tulisannya habis nonton nggak bener. Tidak ada. Kenapa Allah nutup untuk umat Nabi Muhammad? Yang dulu tidak ada. Ini keistimewaan buat kita, tapi jangan disia-siakan. Makanya magharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu dengan Tuhan kamu yang sudah sangat sayang sama kamu? Sudah nutupi aib kamu. Kamu punya aib yang banyak, tapi tetap Allah ngasih kamu kebaikan yang banyak. Tetap kamu masih seperti ini, mau kayak gini terus, tambah merosot terus begini. Siapkan jawaban terbaik kamu untuk Allah. Karena kita terlalu lalai, kita terlalu terlena. Siapkan jawaban terbaik ketika kita nanti di hadapan Allah. Allah tanya sama kita langsung, ma gharraka bi rabbikal karim. Kita mau jawab apa? Siapkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an bi ahsani tanzil. Sallallahu wa sallama wa karrama wa majjad wa 'azzam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad bil karami wal jud wa dhi rahmatin jazil wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alladhina da'u ila Allah ta'ala bil manhajil jamil wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahi salihin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya 'azim ya jamil. Amma ba'd. Setelah kita
mengetahui di sebelumnya mengenai daripada kisah sejarah dari Sayyidina perawi hadis yang ke-8 ini, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwa sesungguhnya beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam zata lailah." Pada suatu malam aku melaksanakan salat. Siapa? Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salat itu di sini maksudnya adalah salat tahajud. Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut beliau mengerjakan salat tahajud, salat sunnah tahajud. Dan Sayyidina Hudzaifah yang melihat Rasulullah sedang sholat, beliau bermakmum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melaksanakan sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah faqultu yarka' indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rag'atin famadha faqultu yarka' biha. Kemudian di rakaat pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai di dalam membaca suratul Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Maka Sayyidina Hudzaifah yang ada di belakangnya, beliau mengatakan di dalam hatinya bahwa ini Nabi Muhammad SAW akan menyempurnakan 100 ayat kemudian ruku, yaitu pada ayat di dalam surat Baqarah, wa idza ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballah wa ra'a dhurihim ka'annahum la ya'lamun. Itu adalah ayat yang ke-100 dalam surat Al-Baqarah. Nah, jadi Sayyidina Hudzaifah menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW akan menyempurnakan 100 ayat kemudian ruku. Ternyata Nabi Muhammad melanjutkannya. Samamadha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka' biha. Ternyata setelah sampai ayat yang ke-100, Nabi melanjutkannya, wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, sampai teruskan nama Nabi Muhammad SAW sampai sempurna, menyelesaikan surat Al-Baqarah secara sempurna. Di situ Sayyidina Hudzaifah menyangka lagi, ini Nabi Muhammad ini bakal menyempurnakan surat Al-Baqarah secara sempurna, membaca surat Al-Baqarah secara sempurna kemudian ruku. Nah, ternyata setelah selesai membaca surat Baqarah, beliau lanjutkan lagi Sayyidina Muhammad SAW masuk ke surat An-Nisa, membaca surat An-Nisa. Setelah membaca surat Al-Baqarah dengan sempurna, beliau Rasulullah membaca surat An-Nisa, dan beliau membacanya juga sampai akhir surat An-Nisa. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam surat Al-Imran, membaca surat Al-Imran. Beliau baca sampai habis, sampai selesai daripada surat Al-Imran. Nabi Sayyidina Hudzaifah mengatakan bahwa yaqra' mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Al-Imran, beliau memperhatikan bacaan Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca dalam keadaan mutarassilan, ay tartilan, dengan tartil, dengan bacaan tartil, penuh dengan tenang, pelan-pelan memperhatikan tajwid. Bukan dikatakan idza marra bi ayah fiha tasbih sabbah. Kalau di situ Nabi Muhammad melewati ayat yang mana di situ ada tasbih, pensucian dalam zat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian bertasbih.
seperti ayat sabbihisma rabbikal a'la. Dan apabila Nabi Muhammad melewati daripada ayat di mana dianjurkan untuk memohon, Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Nabi Muhammad melewati ayat yang mana di situ terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Imran, beliau Rasulullah rukuk. Summa raka' faja'ala yaqul subhana rabbil azim wa kan ruku'uhu nahwan min qiyamih. Setelah itu Rasulullah rukuk dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan beliau Sayyidina Hudzaifah mengatakan ketika Rasulullah rukuk itu, rukuk panjangnya rukuk Rasulullah itu ukurannya hampir sama atau sama seperti berdirinya Rasulullah SAW. Bayangkan ukuran seorang membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran dengan tartil. Itu kira-kira berapa menit kira-kira. Nah, itu ukurannya juga sama ketika Rasulullah rukuk juga sama panjangnya. Setelah itu summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Summa qam qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, bangun dari rukuknya melaksanakan i'tidal, mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dan juga beliau juga berdiri dalam i'tidal dengan sangat panjang, yang mana ukurannya itu mendekati rukuknya Nabi Muhammad SAW, hampir mendekati rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW sujud. Thumma sajad faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Kemudian Rasulullah sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dan juga sama panjangnya sujud Nabi Muhammad SAW ketika itu, ukurannya juga sama mendekati berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah bahwa sungguhnya para ulama berbeda pendapat di dalam penetapan urutan surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pendapat seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, mengatakan juga pendapat daripada Imam Malik dan jumhur ulama. Ya, ini adalah pendapat yang pertama, mengatakan bahwa penetapan daripada urutan surat-surat Al-Quran, Al-Baqarah yang ada di sekarang ini, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surat An-Nas, itu adalah ijtihadi walaysa bitauqifi, adalah ijtihad daripada para ulama, yaitu maksudnya adalah Rasulullah SAW mewakilkan kepada umatnya untuk berijtihad di dalam menetapkan urutan suratnya, urutan surat, bukan ayat ya, urutan dalam suratnya. Ini pendapat pertama daripada Al-Imam Al-Qadhi Iyad, dan juga pendapat daripada Imam Malik dan jumhur ulama. Bahkan Imam Al-Baqilani mengatakan ini adalah pendapat yang paling mu'tamad dari dua pendapat. Dan itu juga menunjukkan bahwa sungguhnya menulis surat-surat Al-Quran di dalam buku atau tulisan atau apapun, atau membacanya, itu
tidak diwajibkan membaca secara berurutan. Adapun pendapat yang kedua mengatakan enggak, bahwa penetapan urutan surat-surat Al-Quran ini adalah tauqifi, penetapan dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah sudah menentukannya kepada mereka bahwa ini pertama adalah surat Baqarah, kemudian surat Al-Imran. Rasulullah sudah menetapkan daripada urutan surat-surat Al-Quran. Sehingga seperti urutannya seperti sekarang di dalam mushaf mushaf Utsmani. Karena memang sebelumnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika terjadinya perang Yamamah, di situ banyak daripada para sahabat, khususnya penghafal Al-Qur'an, Al-Qurra, yang gugur, meninggal dunia, syahid dalam peperangan tersebut. Sehingga timbullah kekhawatiran di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengenai Al-Quran ini. Nantinya beliau khawatir akan hilang Al-Quran ini, karena di zaman Nabi Muhammad SAW setiap turun ayat, di situ para sahabat banyak yang menghafal. Jadi Rasulullah menyebutkan ayat, membacakan ayat langsung hafal. Beda sama kita, ya. Mereka adalah memiliki hafalan yang sangat kuat, langsung hafal. Ada sebagian mereka yang enggak, ditulis di kulit atau di tulang. Nah, dulu enggak ada kertas, ya. Jadi sebagian ada yang menghafal, sebagian ada yang menulisnya. Jadi sendiri-sendiri. Ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq banyak dari mereka yang meninggal dunia, sehingga timbullah kekhawatiran dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Sehingga atas saran daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan daripada lembaran-lembaran yang ada, yang mereka tulis, dan daripada penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi Muhammad yang masih ada, ya, untuk mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut. Cuma tidak dijadikan menjadi satu kitab, masih disuruh mengumpulkan saja, itu diserahkan, sehingga lebih terjaga ketika itu di tangan khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk memimpin di dalam mencari daripada lembaran-lembaran tersebut, ya. Oleh karena itu masih belum berurutan di situ surat-suratnya, ya, mengenai urutan surat-suratnya. Nah, kemudian setelah itu di zaman Sayyidina Utsman, situlah Sayyidina Utsman berijtihad untuk menjadi satu kitab, ya, secara berurutan, sehingga ditulis secara berurutan, sehingga menjadilah Mushaf Utsmani. Ya. Jadi untuk penetapan urutan surat itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama mengatakan itu adalah ijtihad para ulama, ya, penetapan surat itu. Ya, seperti tadi yang dijelaskan Habib Muhammad, ada hubungan di antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya, ya. itu pendapat yang pertama, seperti ada katakan oleh Imam Qadhi Iyad. Tapi pendapat yang kedua mengatakan itu adalah tauqif, penetapan dari Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah tetapkan terhadap umatnya sesuai dengan yang Rasulullah tetapkan, urutan daripada surat-surat Al-Quran. Ini adalah urutan surat, ya. Adapun ayat sudah jelas, urutan ayat ini tauqif minallah, penetapannya urutannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya para ulama itu, para salaf itu melarang, jadi hukumnya haram seseorang itu apabila membaca Al-Quran dimulai dari akhir surat dia baca sampai awal surat, jadi dibaca kebalik bacanya, ini haram hukumnya, ya. Bahkan itu bisa
bisa apa? Merubah maknanya nantinya, bisa berbahaya. Kalau dia tahu nanti bisa menyebabkan kufur nantinya. Kalau dia menyengaja. Ya di sini perbedaan pendapat sini adalah urutan suratnya ya, urutan suratnya, bukan ayatnya. Kalau ayatnya sudah jelas itu adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah membaca surat Al-Baqarah, beliau membaca surat apa? An-Nisa terlebih dahulu, baru Al-Imran. Sedangkan urutannya bagaimana? Al-Imran baru An-Nisa. Ini menjadi apa? Dalil bahwa diperbolehkannya apa? Membaca Al-Quran tidak secara urut ya. Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah mengenai tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Tadi Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran dengan bacaan apa? Tartil. Jadi tingkatan bacaan Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dinamakan at-tartil, yaitu membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, dengan tenang, memperhatikan makhrajnya, memperhatikan tajwidnya, hukum tajwidnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah dinamakan at-tadwir, ya. Yaitu bacaannya sedang, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Tentunya dengan memperhatikan tajwidnya tentunya. Nah, tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu cepat, tengah-tengah. Ini namanya tingkatan at-tadwir, bacaan Al-Quran at-tadwir. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-hadr, yaitu tingkatan yang ketiga al-hadr adalah membaca Al-Quran dengan cepat. Ya, perlu diperhatikan cepat di sini adalah apa? Sesuai dengan tajwid, memperhatikan peraturan tajwid. Hanya saja perbedaannya adalah, jadi perbedaannya dengan tartil dan tadwir, walaupun sama-sama dari 3 tingkatan ini memperhatikan hukum tajwid, perbedaannya al-hadr ini cepat, jadi lebih memilih daripada ukuran yang cepat di dalam peraturan tajwid. Karena panjang pendek mat itu berbeda pendapat ulama. Nah, dalam tingkatan yang ketiga, hadr ini menggunakan ukuran yang paling cepat. Ya. Jadi dari semua tingkatan ini semuanya adalah apa? Ini semuanya diambil dari sumbernya ilmu dari Rasulullah SAW, pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan juga semuanya memperhatikan hukum tajwid. Jadi bukan sembarangan membaca dengan bacaan cepat, itu bukan sembarangan. Ya, apabila ada seorang membaca dengan bacaan yang cepat, nggak kedengeran, sampai nggak kedengeran huruf-hurufnya, nggak nampak huruf-hurufnya. Nah, ini berarti keluar dari kebenaran, keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, biasanya tingkatan yang ketiga ini dikerjakan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya cepat mengulang hafalannya dalam waktu yang singkat, karena bacaan cepat. Al-Habib Umar sendiri pakai tingkatan yang ketiga. Ya. Umar bin Hafid ketika membaca Al-Quran pakai al-hadr, bacaan al-hadr. Ya, jadi itu faedahnya seperti itu untuk penghafal Al-Quran, supaya apa? Mengulang hafalannya dengan cepat, dalam waktu yang cepat, dan juga yang kedua supaya mendapatkan keutamaan dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, karena semakin banyak ayat itu dibaca semakin banyak pahalanya. Cuma dari ketiga tingkatan ini semuanya itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semuanya sesuai di dalam naungan apa? Tajwid. Kemudian yang ketiga adalah mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu
sholat tahajud. Beliau dan juga Sayyidina Hudzaifah bin Yaman bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, itu yang pertama, seperti sholat Id, Idul Adha, Idul Fitr, sholat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, meminta hujan, sholat taraweh, ya. Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Artinya kalau seandainya mengerjakan dengan jamaah pun sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan pahala jamaah. Namun di dalam Bughyah Mustarsyidin dijelaskan dari fatwanya Imam Qurdi bahwa mengerjakan sholat sunnah yang seharusnya tidak dianjurkan dengan berjamaah, seperti sholat tasbih. Kalau di Tarim itu sholat tasbih itu masuknya ke bagian kedua, tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi di Tarim itu khususnya di bulan Ramadan dikerjakan dengan berjamaah. Nah, kalau tujuannya untuk apa? Mendorong masyarakat supaya mengerjakan perbuatan yang baik, perbuatan sunnah dengan berjamaah, itu akan lebih mendorong mereka untuk mengerjakan perbuatan sunnah, maka dapat pahala. Di situ terdapat pahala di dalamnya, atau untuk mengajarkan mereka. Baik. Seperti yang ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga termasuk sholat tahajud, ya, juga tidak dianjurkan untuk berjamaah. Kan tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hudzaifah di sini mungkin untuk mendorong dan untuk mengajarkan kepada Sayyidina Hudzaifah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengenai mengulang-ulangi ayat. Ketika membaca atau melewati ayat yang mana di situ terdapat anjuran untuk memohon, juga disunahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mana di situ terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mana di situ terdapat anjuran, juga disunahkan untuk memohon dan juga untuk mengulanginya. Itu adalah apa yang dilakukan oleh salaf-salaf kita. Seperti apa? Subhisma rabbikal a'la. Kita disunahkan untuk tasbih subhanallah, ya. Juga ketika dapat ancaman, ayat yang menjelaskan mengenai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Sebenarnya kita disunahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ba'idna min 'adzabik, atau yang semisalnya. Dan juga dari ayat-ayat yang lainnya, ketika di situ terdapat anjuran, terdapat ancaman, ada pensucian zat Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk tasbih, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini yang kelima, ini yang terakhir adalah mengenai memanjangkan sholat. Itu dianjurkan ketika melaksanakan sholat sunnah di malam hari, kita dianjurkan untuk memanjangkan sholat kita, karena di situ adalah waktu di mana waktu tercepat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengobral rahmatnya, ampunannya. Dan kita dianjurkan untuk apa? Memanjangkan sholat kita, karena adalah ibadah yang paling mulia.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sholat berjamaah, sholat wajib, di situ maka dilihat keadaannya. Kalau seandainya makmumnya rela untuk memanjangkan, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi kalau makmumnya tidak rela untuk memanjangkannya, memanjangkan sholatnya, maka lebih baik apa? Tidak memanjangkan sholat tersebut. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, ini uridu inni la aqum bis salati wa uridu an utawwila fiha fa asma' buka as-sabi fa atajawwaz fi salati karahiyata an ashqa ala ummih. Sesungguhnya aku melaksanakan sholat, aku menginginkan untuk memanjangkan sholatku ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengarkan tangisan anak kecil, di belakang, sehingga ketika itu Rasulullah langsung mempercepat sholatnya. Kenapa? Khawatir memberatkan ibunya, memberatkan daripada perasaan ibunya. Nah, ibunya akhirnya nggak khusyuk nantinya, khawatir kepada anaknya. Nah, sehingga apa? Jadi itu keadaannya bagi mensudah. Kalau makmumnya rela untuk dipanjangkan, maka ahsan wa afdal, situ seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau makmumnya tidak rela, nah, maka lebih baik untuk tidak dikerjakan, jangan dipanjangkan sholatnya. Ya, pernah ada kejadian itu, seorang itu sholat kusuf, sholat gerhana dengan cara yang paling akmal, tingkatan yang paling sempurna, paling lama lah. Karena ada tiga cara sholat kusuf itu. Ini imamnya ini menggunakan cara yang paling lama. Enggak, ini imamnya yang awalnya makmumnya banyak, full, penuh. Nah, imamnya kemudian melaksanakan sholat kusuf, takbir, dengan cara tadi yang paling lama, dengan bacaannya kan panjang bacaan surat Baqarah, surat Al Imran, belum lagi rukuknya dengan ukuran 100 ayat dan seterusnya seperti yang dibahas dalam fikih, sangat panjang di situ. Selesai sholat kusuf gerhana, salam, ternyata makmumnya tinggal satu, yang lainnya kabur semuanya. Nah, tahunya makmum itu takmir. Katakan kalau anak bukan takmir, anak minggat anak. Ya itu makanya sebenarnya harus memperhatikan keadaan makmumnya, keadaan makmumnya. Wallahu alam. Itu adalah 5 hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang punya pertanyaan, Pak sini pertanyaannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin. Faslun. Kita masuk ke fasal yang berikutnya ya. Setelah membahas tentang jual beli, kita sudah tahu syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang riba. Tentang riba. Faslun, fasal berikutnya. Riba ini termasuk dosa besar, ya. Dosa besar. Dosa besar itu nggak bisa diampuni dengan cuma kita istighfar, kita sholat 5 waktu, wudu, sedekah, infak, wakaf, umroh, ya, nggak bisa. Dosa besar ini hanya bisa diampuni dengan tobat khususon untuk dosa itu. Tobat yang apa?
khusus untuk dosa itu. Jadi kita memang nyesel sama Allah Ta'ala, atau kalau bisa nangis sama Allah Ta'ala karena pernah berbuat, misalnya contoh zina, karena misal pernah berbuat riba, khusus tobatnya buat riba itu. Jadi kalau secara umum nggak bisa, belum diterima tobatnya, belum diampuni dosa besarnya itu. Tapi kalau dosa kecil bisa, ente wudu diampuni sama Allah, ente sholat 5 waktu diampuni sama Allah, ente jalan ke masjid tiap langkah diampuni dosa kecil-kecil ente sama Allah Ta'ala. Ente mandang ke orang soleh, ente mandang ke orang tua dengan pandangan rahmat, ente dapat ampunan dosa-dosa kecil ente. Tapi kalau dosa besar nggak bisa, cuma istighfar, astagfirullah, 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 tubna ilallah, nggak bisa. Khusus harus punya saat khusus minta ampun untuk dosa besar tersebut. Kalau dosa besar harus begitu, nggak bisa secara umum, nggak bisa, harus secara khusus. Itu dosa besar. Dosa besar yang paling besar, jadi urutan dosa besar ya, tak kasih bocoran, urutan dosa besar. Dosa yang paling besar itu yang pertama adalah asyirku billah, syirik. Tidak ada dosa di atas syirik, tidak ada. Dosa besar yang paling besar itu adalah dosa apa? Syirik. Dosa paling besar itu. Na'udzubillah. Yang kedua, thumma qatlun nafs allati harramallah qatlaha. Membunuh. Pembunuhan itu dosa paling besar nomor 2 setelah syirik. Tidak ada dosa yang melebihi dosa pembunuhan selain syirik. Illa bil haq, kecuali karena hak ya, dengan hak, qisas contohnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, thumma zina. Yang ketiga zina. Zina dosa besar paling besar nomor 3. Syirik, pembunuhan tanpa hak. Yang ketiga zina. Setelah zina, thumma riba. Yang keempat riba. Jadi pertama syirik, dosa paling besar dari dosa besar. Pertama syirik, kedua pembunuhan kecuali dengan cara yang hak, yang ketiga zina atau LGBT, homo, yang keempat adalah riba. Tidak pernah Allah menghalalkan riba mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak pernah. Riba, yang namanya riba, mulai zaman awal Allah menciptakan bumi sampai menghancurkan bumi, Allah tidak menghalalkan. Dalilnya Al-Quran, wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu. Jadi pakai wawul jama'. Jadi mulai zaman dahulu kala itu sudah haram riba, nggak pernah halal. Kan kadang-kadang ada syariat-syariat yang dihapus, kan begitu. Pernah halal jadi haram sekarang, pernah haram jadi halal. Ini enggak, kalau riba haram dan selamanya haram, enggak pernah halal, enggak pernah berubah hukumnya, selalu haram dari dulu. Itu riba. Dan Allah tidak pernah mengumandangkan perang di dalam Al-Quran kecuali hanya kepada satu orang ini, yaitu siapa? Pemakan riba, pelaku riba. Kita cari dalam Al-Quran, Allah mengumandangkan perang hanya kepada orang apa? Pelaku riba. Fa'dhanu biharbim minallah. Kumandangkan perang dari Allah untuk orang-orang yang pelaku riba. Na'iyadzubillah. Berarti pelaku riba kalau sudah dianggap perang sama Allah, tidak mungkin mati husnul khotimah, tidak mungkin.
rentenir, wah matinya guyu. Tidak ada. Rentenir, orang yang kerja na'udzubillah di tempat-tempat riba, jangan harap matinya husnul khotimah. Ini bukan saya yang ngomong, syariat yang bicara, Allah yang bicara, Al-Quran yang bicara. Kalau kamu nggak terima sama Al-Quran berarti. Makanya setiap ada yang kerja di bank, kalau kamu mau manut sama ulama, manut sama Al-Quran, keluar. Keluar. Ini tidak yakin sama Allah, tidak yakin sama ayat, kok ente masih berani kerja di bank? Keluar. Ente tidak yakin selain bank itu tidak ada rezeki lain buat ente gitu? Ente mempersempit rezeki Allah hanya dalam pekerjaan ente di bank gitu? Hati-hati. Mati tidak nunggu ente keluar kerja dari bank. Oh nanti saya pas mau mati, mau pensiun baru saya keluar. Tidak nunggu nih. Ya nunggu. Hati-hati. Jadi ente makani istri ente makani suami ente, kalau istri yang kerja di bank, ente makani anak ente, dagingnya tumbuh dari harta gaji bank. Gimana mau soleh anaknya? Dagingnya dari harta yang syubhat, apalagi haram. Orang yang kerjanya utang bank, cepat lunasono, jangan utang di bank. Hati-hati, matimu tidak bakal husnul khotimah, tidak bakal. Hati-hati, cepat lunasono, tobat sama Allah, lunasi. Orang utang di bank itu pasti ada bunganya, haram hukumnya, riba. Allah aja ngomongnya bahasanya keras, masa saya tidak keras? Masa saya haram? Allah keras bahasanya. Perang, kumandangkan, sampaikan sama mereka, perang. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat. Sudah dapat laknatnya Allah, ini gak bakal dapat rahmatnya Allah sudah. Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu wa katibahu wa syahidah, orang yang melakukan, yang mewakilkan, yang diwakilkan, yang nyatet, yang nyaksikan, semuanya di area itu dilaknat Allah. Hati-hati. Saya satpamnya bank, metu penjogo barang riba, keluar, jangan kerja di situ. Yang kerja ben non muslim ra apa-apa karepe. Orang Islam jangan kerja di bank, kerja di tempat yang lain. Tidak main-main ini, aturan Allah ini kok, bukan aturan saya ini. Wah, cari fatwa yang lain aja, Habib Muhammad bang keras kok. Terserah itu ya. Ana ndak nuntut ente nurut sama saya, tapi saya nuntut kamu nurut sama Al-Quran, kan begitu? Pernah saya maksa kamu nurut sama saya? Enggak. Ini Al-Quran kok, hadis kok, bukan saya kok. Ini bukan ana yang ngomong, Quran ini, hadis ini, syariat ini. Hati-hati, hati-hati, mumpung belum mati, keluar. Cari kerja yang lain, nggak mungkin kamu ninggalkan karena Allah, nggak diganti juga sama Allah, nggak mungkin. Kamu ninggalkan riba karena Allah, pasti diganti rezeki dari Allah, pasti. Nggak mungkin. Kamu karena Allah kok, ya pasti Allah balas kamu tuh, pasti. Nggak mungkin enggak. Jangan. Pekerjaan yang hubungannya sama riba tinggalkan. Utang sama rentenir sama ini 0,1%, tetap bunga ya bunga, bunga ya bunga, haram. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya, dan gak berkah, hartanya gak berkah. Kalau ente anak ente berandalan semuanya,
Ente mau anak cucu ente tidak ada yang soleh semuanya. Ente mau dagingnya semuanya tumbuh dari yang haram, silahkan. Utang bank, utang rentenir, tidak apa-apa, silahkan. Ya. Saya ini sudah 5 tahun ini utang bank ya, pekerjaan saya ya tambah maju ya, maju ke neraka. Hati-hati. Ada saatnya Allah menghancurkan kamu. Perangnya sama Allah kok. Kan saya tadi di awal tadi di tafsir kan sudah menyampaikan Allah itu sayang sama umat Nabi Muhammad. Nggak kontan, Allah tuh nggak kontan. Ngasih kesempatan kamu untuk tobat. Makanya tobat sebelum terlambat. Hati-hati. Nggak main-main itu dosanya ya. Dosa nomor 4. Kalau juara harapan 1 lumayan. Juara harapan 1 kan juara 4 toh? Iya. Juara ini juara dosa nomor 4. Bayangkan nomor 4. Syirik, pembunuhan, zina, homo, sama apa? Riba nomor 4. Jadi dosa yang juara harapan 1 itu riba itu. Kata para ulama, hati-hati. Keluar minggat toh. Ya. Apabila jika seorang dihukum rajm karena zina, apakah dia masuk surga? Iya. Jadi kenapa kok hukum Islam itu ada hukum cambuk, hukum rajm lempar batu sampai mati, ada hukuman mati, ada hukuman potong tangan. Kenapa kok hukuman Islam seperti itu? Iya, supaya tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Dipercepat hukumannya di dunia, di akhirat biar sudah bersih dosanya. Itu hukuman Islam itu begitu, bukan kejem. Justru yang kejem kalau kamu itu nggak terima sama hukuman Islam, syariat Islam, nanti kamu di sana diedel-edel, lebih lagi, dipotong selesai, rampung. Di akhirat sudah nanti tangan kamu kembali. Tidak ada orang di dunia dipotong tangannya, kemudian di surga tangannya tetap potongan. Tidak, dikembalikan sama Allah. Sempurna lagi kamu masuk surga. Nggak ada orang masuk surga cacat. Walaupun di dunia, wal'iyadzubillah, orang itu buta, tapi dia ahli surga, masuk surga, bisa lihat lagi. Justru orang yang bisa lihat, penglihatannya tajam, tapi nggak taat sama Allah Ta'ala, di akhirat dijadikan Allah buta. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jangan dilaporkan, ditunjukkan. Misalnya habis zina tadi malam datang, Habib, tolong hukum saya Habib. Saya tadi malam habis zina Habib. Jangan, tutup. Ketika tidak ada yang tahu perbuatan kamu, tutup, tobat sama Allah, nyesel sama Allah, tobati zina kamu. Insya Allah diampuni sama Allah, walaupun nggak ada yang tahu. Karena dulu ada yang gitu sama Nabi. Hadisnya sahih, datang ke Nabi. Nabi tadi malam saya zina, katanya Nabi, mungkin cuma berpelukan. Sama Nabi itu biar apa? Biar dia nggak ngumbar aibnya begitu. Mungkin kamu cuma berpelukan, katanya Nabi. Enggak Nabi, zina. Mungkin berciuman toh, kata Nabi. Enggak Nabi, zina. Enggak. Mungkin dikatakan terus sama Nabi. Mungkin ini tetap ngeyel orang ini. Ditutup-tutupi, terus enggak zina, sampai masuk zina. Akhirnya sama Nabi, ya dihukum. Ya sudah, gimana? Dia mungkin tetap zina tetap ngotot, ya sudah. Padahal Nabi keinginannya untuk apa? Menutupi aib orang ini. Terus bilang itu, ya dihukum sama Nabi akhirnya. Ketika dihukum, ada yang ngelaknat orang ini.
kasar kamu berarti. Zina gitu kan. Marah sama Nabi orangnya. Kamu tahu enggak? Orang ini sekarang dosanya sudah bersih, seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Dia siap dihukum karena Allah. Dia siap dihukum karena Allah, dosanya bersih. Di akhirat dia nggak punya dosa. Walaupun ini dihukum, dilempari sampai mati. Itu hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia jangan ente terapkan ya. Ente masukkan penjara nanti ente. Karena di Indonesia ada hukum sendiri, tidak boleh punya komunitas. Ya, potong tangannya, ya gue cekel polisi. Ya, ini radikal ini. Ya. Mau tanya urutan hari kiamat ada berapa? Yuk tadi itu tuh. Ayat tadi itu tuh urutannya. Maksudnya urutan apa itu? Urutannya kiamat ya tadi itu. Ya, dari langit. Ya toh? Terus bintang-bintangnya, terus lautannya, baru datarannya. Tahajud tidak dianjurkan untuk berjamaah. Bagaimana jika saya dan suami bangun untuk melaksanakan sholat tahajud? Apakah kita harus sendiri-sendiri sholatnya agar mendapatkan keutamaannya atau bagaimana? Boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Karena sholat tahajud tidak dianjurkan berjamaah, bukan berarti harus sendiri-sendiri. Tidak. Contoh sholat duha. Sholat duha itu kan afdolnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Nah kalau seandainya misal santri Darul Ilm berjamaah sholat duha, dapat pahala berjamaah enggak? Enggak dapat. Tapi sah enggak sholatnya? Sah. Dapat pahalanya ya sama sendiri-sendiri. Mau berjamaah, mau sendiri-sendiri, pahalanya sama. Tahajud juga begitu. Kamu berjamaah atau kamu enggak berjamaah, pahalanya sama. Karena sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Tapi bukan berarti batal, enggak. Mubah, boleh berjamaah, boleh enggak, mubah. Satu lagi, ini pertanyaannya banyak ini. Masuk ke, masuk ke. Ini 2 kali ahad belum rampung ini. Apabila ada seorang lelaki dan perempuan ta'aruf, lalu si laki-laki mau memberikan syarat untuk perempuan tersebut tidak keluar rumah setelah maghrib, bagaimana seharusnya yang dilakukan perempuan tersebut padahal belum jadi suami istri? Yaudah ana hukumnya, belum akad toh. Belum akad tuh, tidak ada hukumnya, bukan perintah suami itu, perintah orang lain masihan, belum suami istri kok, kan gitu. Tidak ada hukumnya, kamu walaupun keluar izinnya ke orang tua, karena kamu kan belum jadi istrinya. Kalau sudah jadi istrinya, izinnya sama suami, bukan sama orang tua. Kalau masih ta'aruf, masih baru lamaran ya, belum akad pokoknya, belum wajib menaati perintah calon suami. Selama masih calon belum. Karena calon bisa jadi mantan. Ya enggak? Iya, belum tentu calon. Belum tentu. Berapa banyak orang yang besok atau lusa atau seminggu lagi, sebulan lagi mau akad terus nggak jadi, banyak begitu. Karena masih calon, bisa jadi mantan, belum tentu jadi suami. Kalau sudah suami baru wajib menaati suami. Wallahu a'lam bishawab.